Belum genap 1 tahun, Chroma Dental Station berani mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan Putri Hijab Indonesia Jawa Timur untuk mengadakan event Ramadan bertajuk pelatihan bahasa isyarat dan juga pemeriksaan gigi gratis. Seperti apa detailnya bersama saya Khairulisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Telah hadir narasumber kita hari ini yaitu Dr. Gigi Ajeng Hayuning Citrasari dan juga Dr. Gigi Adi Andito Putra yang keduanya merupakan founder dari Chroma Dental Station. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi. Aduh, langsung praktek bahasa isyarat ya. Benar sekali. Sesuai dengan tema dan tajuk acaranya tadi. Saya grogi karena udah lupa gitu ya. Sudah lupa? Sudah lupa. Tadi boleh diajarin lagi? Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi. Kalau aku ADI. Kalau aku A. Jeng. Udah. Sih, wah ini pemirsa semakin penasaran. Dokter aja mau loh ya belajar tentang bahasa isyarat. Nah, sekarang kita ingin dengerin nih cerita pengalaman event kemarin karena antara pemeriksaan gigi dan juga bahasa isyarat ini sebenarnya agak jauh beda, ya. Jauh banget. Tapi akhirnya teman-teman dari Chroma Dental Station mengambil langkah untuk oke deh kita akan join eventnya dan ngadain pemeriksaan gigi gratis. Boleh dong diceritain dulu terkait event itu seperti apa? Mungkin dari Dokter Ajeng silahkan. Kemarin kita Chroma Dental Station berkolaborasi dengan Putri Hijab dan juga Kartuli. Kita melakukan acara buka bersama. Kebetulan waktu bulan puasa kemarin kita buka bersama dan juga kita ada acara pelatihan bahasa isyarat dengan teman-teman dari Akartuli, komunitas Akartuli Malang. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gigi gratis dari tim Chroma Dental Station. Yang kami periksa adalah seluruh peserta dari acara tersebut. Jadi dari mbak-mbak Putri Hijabnya, juga dari teman-teman tuli kita gitu. Oke. Nah ini yang menarik karena belum genap 1 tahun gitu ya, tapi Chroma ingin dekat dengan masyarakat. Apa sih alasan khusus gitu sampai akhirnya oke deh bismillah kita adain kolaborasi event. Sebenarnya kebetulan kemarin menurut kita itu emang kesempatan yang baik sih gitu, kayak mungkin memang kedengarannya jauh, nggak ada hubungannya Akartuli sama bahasa isyarat dengan pemeriksaan gigi, tapi sebenarnya pada faktanya banyak banget juga pasien. Baru aja beberapa hari yang lalu ada pasien datang, dia kebetulan juga penderita tuli tapi dia nggak bisa nulis juga gitu, jadi kita komunikasi lewat kertas juga nggak bisa, kita mau memahami cara gerak-geriknya mereka berbicara kita juga tidak paham gitu kan. Akhirnya wah kebetulan banget yang ada tawaran untuk kerjasama dan ternyata berguna banget, dan bahkan kita sampai sekarang pun juga masih terus memakai itu gitu. Kemarin ada lumayan sih, ada beberapa pasien dari teman tuli dan ternyata lancar sih, kayak seru banget gitu. Jadi sekarang di klinik komunikasinya bilingual gitu. Tapi juga sebenarnya nggak hanya fokus sama teman tulinya aja ya, kan juga kemarin ada teman-teman dari Putri Hijab, di mana sebenarnya berkaitan dengan tema kita juga yang kemarin kita usung, Invest in Your Beauty with a Perfect Smile. Jadi memang teman-teman Putri Hijab ini kan sebenarnya para calon influencer, tokoh publik, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tampil di depan umum kayak gitu kan. Nah di situ sebenarnya adalah kesempatan untuk kita sharing sama mereka tentang kondisi gigi seperti apa sih yang sebenarnya itu baik, yang sehat, karena mereka tuh paling penting tuh senyum nggak sih mbak? Betul, gitu, kayak untuk photoshoot. Iya, untuk photoshoot, untuk kesan yang lebih baik, karena senyuman itu penting sih sebenarnya gitu. Nah itu kemarin kita sharing sama mereka tentang kondisi giginya, perawatan apa aja yang berkaitan kayak gitu. Oke, dan berkaitan dengan hal itu pengen dong diulas lebih lanjut ya. Kalau nggak salah Dokter Ajeng nih yang mau menyampaikan penyuluhan. Apa sih dok esensi dari tema yang tadi disampaikan? Oke, kita kan mengusung tema Invest in Your Beauty with a Perfect Smile. Itu kita mengangkat seberapa penting sih kita itu menjaga kesehatan, terutama kecantikan gigi juga, karena pesertanya juga dari Putri Hijab. Jadi seberapa penting sih kita menjaga, bahkan bisa dibilang investasi gitu. Karena kenapa dibilang investasi? Karena kita pakai gigi kita itu setiap hari. Itu pertama kita pakai setiap hari untuk makan, untuk berbicara, bahkan sebagai penampilan ya yang terutama. Jadi gigi itu kita pakai dari setiap hari sampai
kita tutup usia gitu. Jadi gimana nanti kita ketika kita usia tua, kita tuh pengen seperti apa penampilan kita, kualitas hidup kita, karena gigi kan juga kita pakai untuk makan, untuk nutrisi gitu. Jadi pentingnya menjaga dari sekarang, makanya disebut investasi untuk masa tua nanti gitu intinya. Wow, deep banget. Iya. Dalam ya Dalam. gitu. Luar biasa. Nah, tapi yang menarik ketika audiensnya tentu ada teman tuli juga. Bagaimana nih? Apakah dokter Ajeng merasa ada kesulitan saat menyampaikan, atau boleh diceritain kondisinya saat itu saat menyampaikan penyuluhan dan mungkin saat pemeriksaan gigi juga? Kebetulan kita kemarin memang tetap pakai pendamping sih, tapi di situ akhirnya kita bisa punya kesempatan untuk menerapkan bahasa isyarat yang udah kita pelajari kemarin gitu. Jadi di situ ternyata cukup bisa untuk membangun komunikasi sama mereka, terus juga ternyata mereka excited banget dan tertarik dengan konsultasinya juga sih kayak gitu. Oke, nah terkait mekanismenya, terkait gimana sih konsultasi yang dilakukan oleh Kroma kepada para peserta? Kemarin kita dari tim Kroma kan membawa berapa dokter ya? Lima atau enam dokter. Ya, 5 dokter sama 5 asisten. Jadi untuk mekanismenya satu persatu peserta kita periksa, kita bagi jadi 5 pos gitu kan. Di satu pos ada 1 dokter sama 1 asisten. Jadi kita periksa secara keseluruhan, kita lakukan check up, bagaimana kondisi giginya, terus kira-kira perawatan apa yang perlu dilakukan. Lalu kita catat, kemudian kita edukasikan ke yang kita periksa itu pesertanya. Kita edukasikan, oh perlu ini gitu. At least mereka semua udah ngerti lah ya gitu, kayak oh alah kondisi gigi itu sekarang kayak gini, alasannya kenapa, harusnya bagaimana kayak gitu. Oke, kalau dokter Ajeng dan dokter Adi ini spesialis yang kemarin ngurusin ini ya, yang Teman teman-teman dari tuli. teman tuli ya? Iya, kebetulan kita berdua yang dapat pos Oke, teman itu tuli. first time atau sebelum-sebelumnya udah pernah di klinik? First time First sih, time. literally first time, kayak seru banget. Seru banget, tapi ada yang bantuin kan untuk Ada dong Ada untungnya, pendampingnya. untungnya Oke, ada gitu. asik banget. Nah, pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan bagaimana sih konsultasi yang dilakukan oleh Kroma terhadap para peserta dan apa aja sih kondisi gigi. Mungkin ada yang unik yang bisa diceritakan. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Dokter Adi dan juga Dokter Ajeng untuk membahas berkaitan dengan event Ramadan kemarin, yaitu pemeriksaan gigi gratis. Nah, tadi kita sampai pada pembahasan bahwa Dokter Gigi Ajeng dan Dokter Gigi Adi ini yang bagian untuk memeriksa teman-teman tuli. Nah, kita pengen tahu sih experience-nya itu seperti apa dan prosesnya yang berbeda dengan teman-teman yang mungkin normal gitu ya. Ini gimana nih proses untuk melakukan pemeriksaan? Untuk proses pemeriksaannya sih sebenarnya normal-normal aja sih. Mereka ternyata bisa memahami dari gerak mulut kita juga. Terus juga mereka juga kebetulan sih alhamdulillahnya masih bisa membaca tulisan juga kayak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan hasil report card-nya pun mereka masih bisa ngelihat, oh mereka ngerti sebenarnya kurang lebih dengan berbagai macam kondisi gigi kayak scaling, karang gigi, behel gigi itu mereka ngerti juga. Jadi maksudku nggak yang terlalu berbeda banget, cuman memang kebetulan karena juga ada teman dari penerjemahnya juga, jadi sebenarnya itu mempermudah banget sih kayak gitu. Oke, kalau dari Dokter Ajeng ada kesan khusus gitu mungkin? Kalau dari pemeriksaan sama aja sih sama teman-teman yang teman dengar atau teman normal lainnya. Cuman lebih ke waktunya, kita butuh waktu yang agak lebih lama kalau misalnya memeriksa teman tuli, karena kan kita harus translate dulu, terus dari teman tuli juga translate dulu baru ke kita. Lebih ke waktunya agak makan waktu lama. Jadi sebenarnya bukan mereka yang belajar dari kita, tapi kita yang belajar dari mereka justru. malahan gitu, justru karena ternyata banyak banget istilah-istilah kedokteran gigi yang memang sudah ada bahasa isyaratnya, scaling, cabut, kayak gitu. Jadi kayak asik sih gitu. Oh ternyata nggak perlu yang benar-benar harus dimanualkan tulisan. Ternyata emang ada gerakan-gerakan tertentu yang memang sudah diisyaratkan itu untuk gigi. Kayak Oke, gitu. dan patternnya dipahami oleh semua teman-teman tuli seperti Benar, itu. jadi sebenarnya harapannya ke depannya kalau misalnya ada pasien teman tuli lagi, kita nggak terlalu bingung lah ya, at least At least pede lah. At least kan. pede, kita Udah tahu pede. tentang huruf-huruf abjad Minimal. dasarnya, kayak gitu, kita tahu harus berkomunikasi dan berperilaku seperti apa gitu.
Oke, baik. Nah, terkait pemeriksaan gigi ini itu pada tahap yang seperti apa sih konsultasinya? Nah, kita penasaran kira-kira pemeriksaan menyeluruh sampai ada tindakan atau bagaimana sih saat Kroma melakukan tindakan tersebut? Kalau seni tindakan tentu enggak ya, karena apalagi juga sekarang kita lagi masa pandemi COVID, maksudnya masih dalam masa COVID lah ya intinya. Jadi kalau untuk pemeriksaan terlalu berisiko sebenarnya untuk tindakan perawatan. Jadi kemarin cuman screening dasar, jadi kayak kita lihat kondisi giginya, ada yang berlubang apa enggak, ada karang giginya atau enggak, atau ada mungkin gigi yang berdesakan, atau mungkin ada gigi yang berlubang, kayak gitu. Karena kadang banyak orang yang nggak sadar ya kayak, oh ternyata ada karang giginya, oh ternyata ada yang lubang sebelah mana, gitu. Karena kan mungkin banyak sekali fakta-fakta atau mitos-mitos yang juga mereka nggak ketahui, gitu. Mereka pikir kayak, ya udah kalau gigi berlubang sikat gigi aja selesai, gitu. Mereka kan juga enggak toh, kayak gitu. Jadi sama sih kayak sharing-sharing umum tentang pengetahuan umum tentang gigi. Kalau dari Dokter Ajeng, apakah ada case yang unik nih yang bisa dibagi ke pemirsa saat melakukan pemeriksaan di event tersebut? Kalau kemarin kebetulan sama Dokter Adi ya, ada teman dari Putri Hijab yang giginya patah di hari itu juga. Bekerja keras gitu. mereka kayak lagi sendiri, lagi terus tiba-tiba terburu-buru jatuh gitu kayaknya, terus jatuh. Patah. Itu menurut saya kayak, wah kok ya untung banget banget. ada dokter giginya gitu, kok ya jatuh gitu loh. Jadi kayak ya lucu ya, kasihan gitu. Unik sih, unik. Enggak sih alhamdulillahnya, cuman ya untungnya segera ditangani. Karena kan kalau seandainya gigi patah, kita kan harus tahu dulu ya besaran patahnya itu seberapa. Karena kan sebenarnya kalau patah berarti kan semakin dekat sama saraf nih, takutnya nanti malah ngilu, malah nekrosis atau mati giginya kayak gitu kan. Perawatannya lebih ribet lagi. Jadi alhamdulillahnya ketemu sama kita dari Kroma, bisa nih langsung dijatuhkan besoknya perawatan. Iya, langsung besoknya banget. Itu giginya dilem atau gimana tuh bahasanya? Enggak, ya tetap Divinir istilahnya gitu. Karena jadi, patahan giginya juga udah rusak. udah patah. ada golden hour-nya sudah lewat juga. Iya. Tapi bisa kembali cantik nggak sesuai temanya tadi? Ya tentu dong. Iya, sekolah 6 tahun loh kita. Itu tujuannya. Jadi ya tujuannya untuk bisa memperbaiki senyumannya lagi biar lebih percaya diri. Apalagi gigi depan. Gigi kan, depan. Ya. Oke. Tapi kalau dipakai untuk mengunyah dan menggigit makanan, apakah tetap rasanya sama seperti gigi asli? Secara struktur kan kita memang kalau veneer itu kita membentuk gigi semirip mungkin dengan struktur gigi asli, bentuknya, warnanya gitu ya. Cuman memang ada pantangan yang harus dilakukan oleh pasiennya kalau untuk menghindari menggunakan gigi tersebut untuk dipakai gigit yang keras-keras. Karena bagaimanapun juga veneer itu tidak sekuat gigi asli manusia. Iya, bagaimanapun itu juga ada sebuah ciptaan dari manusia kan. Jadi mungkin nanti pantangannya kalau misalnya mau makan daging atau makan sate nggak bisa langsung ditarik-tarik. Jadi kayak benar-benar harus dipotong-potong dulu kayak gitu. Ya ada resikonya juga lah pasti. Namanya juga buatan manusia. Oke, kemudian apakah ada pasien lainnya nih yang akhirnya melakukan tindakan lanjut datang ke klinik Kroma untuk melakukan perawatan lebih lanjut lagi selain yang tadi giginya patah gitu ya? Alhamdulillah ada sih. Jadi kayak benar-benar teman-teman yang belum pernah scaling mungkin juga akhirnya mereka ngerti betapa pentingnya scaling kayak gitu. Karena mungkin kemarin banyak temuan kasusnya mereka punya keluhan bau mulut atau mungkin kayak mereka nggak ngerti kenapa nih kok aku bau mulut kayak Padahal gitu. gosok gigi terus. Padahal gosok gigi terus. Juga beberapa teman juga mungkin ada gigi-gigi yang karena trauma sikat giginya, cara sikat giginya yang salah, akhirnya ada yang abrasi istilahnya kayak gitu itu. Tapi kok belum datang lagi ke Kroma? Iya kayak gitu. Jadi beberapa sih udah alhamdulillah lumayan efektif kalau menurut kami kemarin. Oke, katanya bahkan ada yang dari luar kota gitu ya, jauh-jauh datang ke Kroma. Iya dari Sidoarjo gitu, kebetulan kayak saya di klinik itu. Mbak dari mana? Sidoarjo gitu kayak, wih keren ya. Berarti ini memang pasien tuh mencari kenyamanan dan kecocokan dan dokter yang masing-masing ya. Alhamdulillah. Iya, kalau bisa membuat nyaman dan bisa membantu ya kenapa enggak. Asik, mantap banget. Tadi sempat disampaikan berkaitan dengan bau mulut. Nah ini kita juga penasaran, saya juga penasaran, pemirsa namanya penasaran. Bau mulut itu apakah emang benar disebabkan karena ada sesuatu di dalam giginya atau salah pemilihan pasta gigi atau gimana tuh? Bau mulut tuh sebenarnya banyak ya sebabnya. Yang paling umum kita temukan itu memang dari pertama mungkin jarang gosok gigi atau gosok giginya nggak rutin, itu pasti lah ya. Yang itu faktor yang bisa kita sendiri kontrol gitu. Terus yang kedua dari karang gigi itu bisa bikin bau mulut. Makanya kenapa harus scaling itu minimal 6 bulan sekali, karena karang gigi nggak bisa lepas dengan kita gosok gigi aja gitu. Karena harus itu dengan bakteri isinya, jadi bisa mengeluarkan bau juga. Selain itu bisa juga dari gigi berlubang atau sisa akar yang nggak dicabut atau ditambal.
Sama mungkin ada satu lagi dari faktor pencernaan bisa jadi juga. Misalkan punya Asam emak, lambung. asam lambung, ikut membantu Kontribusi dalam membuat hal bau mulut. I see. Jadi kompleks banget. Kompleks dan kita sebagai manusia harus ubah dengan kesehatan diri kita sendiri. Jadi kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya pemirsa. Yang bersama program Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Adi dan juga Dr. Ajeng. Di segmen kali ini kita akan membahas mitos atau fakta yang berkaitan dengan seputar perawatan dan kesehatan gigi. Karena banyak hal nih yang nampaknya orang-orang salah kaprah, dan mumpung ada ahlinya, kita coba ngobrol-ngobrol nih ya, biar teman-teman dan pemirsa juga akhirnya tahu, oh ini loh yang dimaksud mitos, mana yang fakta. Gitu. Pertanyaan pertama, oh I see, udah Kayak kuis ini. Kayak OSCE nggak sih? Kayak ujian lagi. Oke, jawabnya boleh bareng-bareng, silahkan. Karena saya juga nggak tahu nih apakah salah atau benar. Yang pertama nih, sakit gigi dapat disembuhkan dengan minum obat kayak pereda demam, seperti paracetamol. Tetot. Salah. Penjelasannya? Jawabannya nggak bisa ya, karena sebenarnya paracetamol itu hanya obat untuk mengurangi gejalanya atau keluhannya aja. Keluhannya sakit, ada anti nyeri di dalamnya, itu yang mengurangi rasa sakitnya. Tapi tetap gigi berlubangnya tetap tidak akan menjadi utuh lagi kan, kayak gitu. Jadi penting untuk teman-teman ketahui bahwa konsumsi obat hanya untuk mengurangi gejalanya saja, tapi tidak memperbaiki giginya. Karena untuk memperbaiki gigi itu butuh dokter gigi. Butuh dibersihkan lubangnya, ditambah lagi, dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi itu adalah Mitos. guys. Berikutnya, menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan kuat membuat gigi lebih bersih. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kayak janjian. Janjiannya kayak mitos. Oke, Kenapa? gimana Dr. Ajeng? Sebenarnya yang penting itu bagaimana cara atau teknik kita nyikat gigi, bukan dari bulu sikatnya yang harus kaku atau yang hard ya. Justru malah lebih baik yang soft, karena kita kan juga ada jaringan gusi, ada jaringan lunaknya. Terus takutnya kalau misalkan kita pakai sikat gigi yang terlalu keras, itu nanti malah jadi Trauma. kayak Vanessa abrasi. Tadi aku bisa mau lihat loh gigi. Gitu. Yang penting tekniknya berputar kayak gini, bulat-bulat, sama waktunya di waktu yang tepat, udah cukup. Durasinya 2 menit. Oh, Kayak gitu. siap. Jadi intinya dengan sikat gigi yang keras dan kuat itu adalah Mitos. Baik, pertanyaan Oke. berikutnya. Semakin banyak pasta gigi yang digunakan, maka gigi akan semakin bersih. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, nanti kita harus pakai 1, 2, 3. Tapi itu mitos ya yang pasti. Mitos, ya. Karena pasta gigi kan isinya fluoride ya, sedangkan sebenarnya tubuh kita pun tuh juga sudah ada fluoride-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk terlalu banyak pasta gigi. Bahkan kalau misalnya di iklan-iklan itu ya itu hanya iklan kayak gitu. Jadi yang penting kalau misalnya untuk orang dewasa itu cukup sebesar biji jagung, kalau anak-anak sebesar biji beras. Oh, dikit banget ya. Dikit sebenarnya. banget, dikit banget. Jadi sebenarnya Anda bisa hemat 1 tahun. Yang penting Gitu nggak ya, expired yang penting ya, itu tuh. tadi adalah cara teknik waktu durasi menyikat gigi. Kalau pasta gigi sedikit aja. Oke, jadi terlalu banyak menggunakan sikat gigi itu ternyata adalah Mitos. 1, Pertanyaan- 2, 3 ya abis ini ya. Oh, ya, Oke. Yang bilang 1, 2, 3 ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Langsung menyikat gigi setelah makan itu adalah hal yang baik. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oi, kenapa? Alhamdulillah ini deg-degan gitu. Bener gak ya? Ya, alhamdulillah mitos kan? Ya, Mitos. Apa penjelasannya dokter? Kenapa nggak boleh langsung sikat gigi setelah makan ya? Karena ketika kita setelah makan itu kan asam lambung kita lagi bekerja tuh mencerna makanan. Jadi kondisi mulut kita juga ada enzim-enzim yang mencerna. Jadi kondisi mulut kita ketika baru selesai makan itu masih asam.
Nah, kalau misalnya kita langsung gosok gigi dengan kondisi mulut yang asam, itu lebih gampang terkikis lapisan enamel gigi kita. Jadi disarankan tunggu 30-60 menit sebelum gosok gigi. Jadi biar netral dulu kondisi mulutnya gitu. Kalau misalkan memang mau membersihkan setelah makan, bisa dengan kumur-kumur aja. Oke, baru dengan penggunaan pasta giginya setelah 30 atau 60. Oke, jadi ternyata langsung menyikat gigi setelah makan adalah Mitos. Sekarang udah kompak ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, pertanyaan berikutnya. Mencabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Karena memang jalur sarafnya berbeda gitu. Jadi sebenarnya kita ada percabangan saraf di sini dan itu beda antara ke gigi sama ke mata. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada sambungannya. Nggak ada disambung-sambungin sambungan. kali ya. Disambung-sambungin. Oke, jadi intinya antara cabut gigi dan kebutaan itu adalah Mitos. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini terakhir juga ya. Oke, ini biasanya para perempuan yang agak khawatir ketika mau melakukan perawatan gigi atau bahkan cabut gigi ketika melakukan menstruasi, bahwa tidak boleh cabut gigi saat menstruasi. Ini salah atau benar? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Dokter Ajeng deh yang jawab. Sebenarnya ini memang agak rancu juga sih. Maksudnya yang tidak boleh, orang tidak boleh cabut gigi itu memang ada kondisi, misalkan ada gangguan perdarahan, itu ada. Tapi yang lebih ke sistemik, maksudnya mungkin ada tekanan darah tinggi atau Diabetes. atau ada gangguan penggumpalan darah. Jadi lebih ke situ gitu. Kalau cuman menstruasi, sementara menstruasinya tidak berlebihan, maksudnya nggak ya sampai berminggu-minggu, itu nggak ada apa Tantangan. Jadi cabut gigi saat menstruasi itu boleh dilakukan ya, dan ini asalkan si pasiennya juga dalam kondisi yang fit ya tentunya. Maksudnya nggak lemas, terus tekanan darahnya juga nggak rendah, biasanya kan rendah kalau menstruasi. Karena kan memang kalau intinya pencabutan itu harus dalam keadaan sehat, fit, karena kan kondisi perdarahannya tuh harus menuntut kita biar cepat sembuh, istilahnya kayak gitu. karena sebelum dilakukan tindakan pasti konsultasi dulu ya dokter, melihat secara menyeluruh kira-kira kondisi pasiennya seperti apa. Iya. Oke, baik. Ini last but not least, ini adalah pertanyaan pamungkas biasanya ya, pesan kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan gigi itu sendiri. Silahkan dari dokter Ajeng dulu. Mungkin saya menjelaskan lagi tentang tema yang kita usung kemarin ya, Invest Your Beauty with Perfect Smile. Jadi ayo kita sama-sama sadari bagaimana pentingnya menjaga bahkan berinvestasi di kesehatan dan juga kecantikan gigi dan mulut kita. Itu karena sebenarnya sama aja kayak kulit ya Dokter Adi, harus kita rawat karena untuk nanti sepanjang hidup kita. Dan itu juga berkaitan dengan tema World Oral Health Day kemarin yang Pre-Birth with Your Mouth. Itu kan juga berhubungan dengan Invest in Your Beauty. Itu juga sebenarnya kita terinspirasi dari sana bahwa memang gigi ini adalah suatu hal yang kita pakai setiap saat, bahkan setiap hari. Dan di usia yang semakin tua pun kita juga pasti inginnya punya gigi yang sehat karena berpengaruh dengan pengunyahan, fungsi bicara, estetika, dan lain hal banyak hal. Jadi sebenarnya daripada kita nomboi bayar-bayar yang mahal-mahal kalau udah kadung sakit, ya mending dari awal kita cegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mantap banget. Terima kasih banyak Dokter Adi dan Dokter Ajeng sudah sharing. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kalau sama-sama jawabannya gimana? Sama-sama. Oke, saya jawabnya gitu. Lupa ya? Sama-sama. Oke. Sama-sama. Nanti kita lanjut lagi di Iya. layar dan pemirsa tak terasa 30 sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Ferudisa beserta seluruh kru tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.